Hey, berjumpa lagi dengan Kang Said Family. Kali ini saya berwisata di Gunung Pujangan, tepatnya di Desa Cupak, Kecamatan Ngusian, Kabupaten Jombang. Tempat ini merupakan pegunungan yang asri dengan dahulunya merupakan tempat peristirahatan para raja di Mataram. Hal ini terbukti banyak ditemukan peninggalan-peninggalan yang bersifat kuno, yaitu seperti pemandian, makam, dan lain sebagainya. Tempat ini merupakan suatu makam yang dianggap sebagai makam para leluhur terdahulu. Gunung Pujangan yang terletak di Kabupaten Jombang ini memang tidak semenjulang dengan gunung-gunung yang lainnya. Pengunjung yang akan menuju ke wisata Gunung Pujangan ini akan menyusuri jalan yang kategori belum baik. Untuk kendaraan roda 4 masih memungkinkan menyusuri jalan ini sampai hingga menuju ke akses parkir yang pertama. Setiap malam Jumat Legi, Gunung Pujangan ini selalu ramai, dipenuhi dengan orang-orang dari berbagai daerah. Mereka datang ke tempat keramat tersebut dengan berbagai tujuan. Lokasi Gunung Pujangan ini terletak beberapa kilometer dari Sendang Made, di mana setiap tahunnya dijadikan tempat untuk ritual wisuda Waranggana atau Sinden Tayub. Lokasinya yang cukup terpencil, yaitu harus melewati hutan jati yang amat sepi. Tidak membuat warga setempat merasa takut. Tetap saja gunung ini ramai dikunjungi orang-orang yang membawa niat-niat tertentu. Di tempat keramat ini kita bisa menjumpai beberapa sendang, petilasan, dan juga makam-makam keramat. Ada sebuah sendang yang bernama Sendang Derajat, yang konon kabarnya sendang ini dipercayai mampu meningkatkan derajat seseorang. Kemudian ada Sendang Widodaren yang dipercayai pada zaman dahulu sebagai tempat mandinya para bidadari. Masyarakat percaya bahwa jika seseorang wanita yang mandi di Sendang Widodaren ini, bahkan hanya sekedar membasuh muka di tempat ini, maka ia akan nampak lebih awet muda dan aura kecantikannya keluar dari dirinya. Entah dipercaya atau tidak, namun itu adalah mitos yang beredar di Sendang Widodaren ini. Di komplek yang terkenal sebagai tempat keramat ini terdapat juga makam Maling Celuring dan Maling Adiguna yang konon bisa masuk ke rumah melalui sorot lampu yang keluar dari celah-celah dinding. Kedua maling ini merupakan maling yang budiman, yang dikenal baik hati, serta banyak cerita yang mengisahkan kedua maling ini banyak membantu warga sekitar. Di antaranya makam di komplek ini, makam yang paling keramat dan termasyhur adalah makam dari Dewi Kili Suci, putri Raja Erlangga, yang memilih menjadi pertapa daripada jadi ratu. Hal ini menyebabkan kerajaan Erlangga dipecah menjadi dua, yaitu menjadi Kahuripan dan Daha. Menurut penduduk setempat, apabila malam Jumat Legi tiba, maka banyak sekali peziarah yang datang ke tempat ini untuk melakukan berbagai ritual dan juga memberikan sesembahan. Ada yang membawa nasi tumpeng beserta lauk pauk untuk dikenduri atau dimakan secara bersama-sama oleh mereka yang kebetulan hadir di tempat keramat tersebut. Ketika mereka ditanya, ternyata hajat mereka adalah untuk mengirim doa kepada para leluhur, dan tujuan yang lainnya bermacam-macam. Selain berziarah ke makam para leluhur, pengunjung pun biasanya melakukan ritual. Biasanya sebelum ritual,
para peziarah terlebih dahulu disyaratkan harus mandi atau membersihkan diri menggunakan air di beberapa sendang yang lokasinya ada di sekitar makam Dewi Gili Suci. Setelah ritual membersihkan diri, peziarah bisa menghadap langsung ke makam Dewi Gili Suci dengan diantar oleh juru kunci. Doa pembuka biasanya dilakukan oleh juru kunci. Setelah itu peziarah bisa langsung mengungkapkan maksud kedatangannya, baik dengan suara keras atau cukup di dalam hati. Gunung Pucangan adalah tempat favorit para peziarah yang sering melakukan ritual, sehingga sarana dan prasarananya terus diperbaiki, membuktikan jika tempat ini memang masih sering menjadi jujukan orang-orang yang melakukan ritual atau hal-hal yang lain. Tepat berada di kiri saya itu disebut dengan pendopo, di mana pendopo tersebut sebagai tempat berkumpulnya orang-orang peziarah atau pengunjung yang ingin langsung bertemu dengan juru kunci dari wisata Gunung Pucangan ini. Jadi Gunung Pucangan ini juga bisa disebut dengan situs budaya Gunung Pucangan, tepatnya di Katemas, Tapen, Kecamatan Musian. Selain adanya Sendang Widodaren, Sendang Derajat, ada juga Sendang Made yang tepatnya tidak jauh dari wisata Gunung Pucangan ini. Sendang Made bukan hanya saja sebagai wisata air yang airnya sendang tidak pernah kering sepanjang tahun, namun juga pesona panorama alamnya menawan, sangat cocok sebagai sarana untuk melepas kejenuhan dalam keseharian bekerja. Bagi teman-teman yang suka dengan ikan, di sendang tersebut banyak ikan bebas berkeliaran. Tak ada ketentuan untuk mengikat. Wisatawan bisa bergerak bebas menikmati keindahan alam yang masih bisa dibilang perawan. Dengan catatan, kita tidak boleh mengambil atau mengganggu ikan-ikan tersebut, sebab ikan-ikan penghuni sendang itu masyarakat setempat mempercayai konon memiliki nilai-nilai magis. Tersebut tergantung pada kondisi zaman. Salah satu tokoh dalam pemakamannya yang berada di Gunung Pucangan ini beredar nama Maling Celuring di tengah masyarakat. Ternyata bukan makam Maling Celuring yang berada di area Gunung Pucangan, yaitu ternyata bernama Eyang Sakti. Julukan itu salah. Eyang Sakti itu bukan maling. Ini yang harus diluruskan. Beliau adalah orang sakti yang memang dulu suka memberi rezeki kepada orang yang tidak mampu, tapi bukan maling atau pencuri yang dikenal sebagai maling baik hati. Di sini makam orang sakti dan baik pada waktu itu banyak sekali membantu orang dan akhirnya banyak orang segan. Sampai sekarang ini banyak orang yang kesini untuk mendoakan leluhur sekaligus ngarap barokah dari Allah SWT melalui luhur. Karena memang di sini tokoh yang dapat dijadikan sebagai panutan. Di kawasan Gunung Pucangan ini terdapat dua bunga yang dipercayai mempunyai syarat mistis, bernama bunga Sidojodo dan Sidowaya. Konon siapapun yang berziarah ke Gunung Pucangan dan bertepatan kedua bunga tersebut sedang mekar dari pohonnya, dipercayai yang bersangkutan akan segera mendapatkan jodoh dan hidup bersama jodohnya ini akan langgeng. Apabila kedatangan berziarah ke Gunung Pucangan ini berdua dengan pasangannya dan bertepatan kedua bunga tersebut sedang mekar, mitosnya seperti itu, tapi semua dikembalikan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Bunga Sidojodo dan Sidowaya ini dipercaya menjadi isyarat perjodohan. Hal mistis di area Gunung Pucangan ini sangatlah kuat.
tidak sedikit kejadian-kejadian tidak masuk akal terjadi di kawasan ini, mulai dari kesurupan atau hal mistis yang lainnya. Di area Gunung Pujangan ini, pengunjung atau peziarah sering diperlihatkan sosok-sosok gaib. Jadi teman-teman yang ingin berwisata di Gunung Pujangan ini, tolong niatkan hati yang baik dan bersih. Demikian teman-teman, wisata saya kali ini beserta mengungkap mitos-mitos yang tersebar di masyarakat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.